رمضان 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 يا Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Sahabat Assalam TV ID yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semenjak 2 bulan yang lalu kita semua telah memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti doa yang dipanjatkan pula oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah umur kami untuk menjumpai bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah sekarang Allah kabulkan doa tersebut. Allah sampaikan kita untuk menemui bulan Ramadan pada tahun ini. Maka bersyukurlah. Kenapa? Lihatlah berapa banyak teman-teman kita daripada kaum muslimin yang tahun kemarin masih menjumpai bulan Ramadan. Namun kini ajal telah menjemputnya. Bulan Ramadan telah kembali, namun jasad mereka telah terkubur bumi. Oleh karena itu, pergunakanlah sisa daripada waktu di bulan Ramadan ini dengan sebaik mungkin teman-teman, baik itu di siang hari ataupun di malam hari. Mengapa? Tentu saja karena sekarang adalah bulan suci Ramadan, bulan yang istimewa, khususnya adalah bagi kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwasannya bulan Ramadan adalah syahrut taubah, bulannya taubat, bulan yang penuh dengan ampunannya Allah, wa syahrul barakah, dan juga bulan yang penuh dengan keberkahannya Allah, wa syahrul rahmah, dan bulan yang penuh dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, barang siapa yang menjumpai bulan Ramadan namun ia keluar dari bulan ini tidak mendapatkan ampunan Allah, tidak mendapatkan anugerah apapun daripada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia adalah manusia yang sangat merugi. Wal'iyadzubillah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasannya ketika masuk bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Atakum syahrul Ramadan, syahr mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Iftarada alaikum siyamu, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa di dalamnya. Tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabun nar, wa tughallu fihi syayatin. Pada bulan tersebut, pintu-pintu surga semua dibuka, tidak ada satupun yang ditutup, dan pintu-pintu neraka semuanya ditutup, tidak ada satupun yang dibuka. Dan pada bulan tersebut pula para setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fihi lailatun khairun min alf syahr. Dalam bulan tersebut ada satu malam yang mana malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang tidak mendapatkan keberkahan daripada waktu tersebut, sesungguhnya dia adalah manusia yang sangat merugi. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi adalah beberapa daripada keistimewaan bulan suci Ramadan yang Allah berikan khusus pada kita, umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak dengan umat terdahulu. Di antara keistimewaan yang lain daripada bulan suci Ramadan adalah seperti yang diriwayatkan dalam hadis bahwasannya pada setiap malam bulan Ramadan maka Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan sebanyak 600.000 jiwa daripada api neraka, yang mana aslinya mereka adalah ahlun nar, orang-orang yang harusnya masuk neraka. Namun karena fadlnya Allah, karena anugerahnya Allah, karena kebaikannya Allah kepada kita, Allah bebaskan dia daripada api neraka.
Bahkan dalam riwayat lain disebutkan 1 juta jiwa setiap malamnya. Bahkan teman-teman, disebutkan pula dalam hadis, فَإِذَا كَانَ آخِرَ لَيْلَةٍ أَعْتَقَ اللَّهُ بِعَدَدِ مَنْ مَضَى. Khusus pada malam terakhir daripada bulan suci Ramadan, maka akan Allah bebaskan sejumlah hamba yang telah dibebaskan dari awal sampai akhir bulan Ramadan. Maka artinya teman-teman, ketika kita memasuki tanggal 30 Ramadan, pada malam 30 Ramadan, Allah akan bebaskan sejumlah 29 juta jiwa, khusus pada satu malam terakhir tersebut. Maka teman-teman sangat merugi kalau kita menemui bulan Ramadan, kok tapi kita bukan termasuk hamba-hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan akan mengampuni seluruh umat muslim kecuali 5 golongan. Yang mana teman-teman, 5 golongan ini adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan keberkahan walaupun pada bulan suci Ramadan. Siapakah 5 golongan ini? Yang pertama adalah musyrik billah. Orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selama masih ada syirik di dalam hatinya, dia tidak akan mendapatkan keberkahan, tidak akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah aqul walidain. Anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua mereka. Maka teman-teman, bila mana orang tua kita masih ada, pergunakanlah kesempatan ini sebaik mungkin. Sering-seringlah untuk minta maaf kepada mereka, minta halalnya, minta ridhonya ke ibu, ke ayah. Agar apa? Agar kita tidak tercatat sebagai orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua kita. Kenapa teman-teman? Bahkan teman-teman, yang namanya aqul walidain ataupun orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua mereka, mereka akan jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan bahkan dalam hadis yang maknanya mereka akan diazab, akan mendapatkan azab ataupun hukuman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan cuma di akhirat, tapi hukuman tersebut selagi dia masih ada di dunia, dia akan mendapatkan hukuman tersebut. Oleh karena itu, sering-seringlah kita meminta halal, ridha, dan juga maaf kepada kedua orang tua kita. Lalu, bagaimana kalau ternyata kedua orang tua kita telah tiada, sedangkan kita sudah pernah durhaka kepada mereka? Apakah masih bisa dosa tersebut kita tebus? Masih bisa. Dikatakan dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, Innal abda la yamutu walidahu. Sesungguhnya jika ada seorang hamba, kedua orang tuanya telah meninggal, au ahaduhuma, ataupun salah satunya yang telah meninggal, wa innahu lahuma la'aqun, dan dia adalah orang yang durhaka kepada mereka, wala yazalu yad'u lahuma wa yastaghfir lahuma hatta yaktubahu Allahu barran. Tapi walaupun orang tuanya telah meninggal, dia terus mendoakan kedua orang tuanya. Dia terus beristighfar untuk kedua orang tuanya, memintakan ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah akan tulis dia sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi teman-teman, mari kita doakan selalu kedua orang tua kita, baik yang masih ada ataupun yang telah tiada. Yang ketiga daripada golongan yang tidak akan mendapatkan keberkahan bulan suci Ramadan adalah qata'ur rahim. Orang-orang yang memutus tali silaturahmi. Maka dari itu teman-teman, barangkali ada hubungan yang terasa terputus, sambunglah. Agar apa? Agar kita tidak termasuk golongan yang memutus tali silaturahmi. Lantas bagaimana bila kita aslinya ingin menyambung tali silaturahmi, kok sepertinya keadaannya tidak memungkinkan? Sepertinya dia tidak ingin berbaikan dengan saya. Teman-teman, yang terpenting adalah diri kitanya.
Yang terpenting adalah kita kembali menyambung tali silaturahmi. Kita terus berusaha untuk menyambung tali silaturahmi itu. Nanti bagaimana hasilnya itu adalah tanggungan dia nanti. Yang penting kita yang terus menyambung tali silaturahmi. Teman-teman, golongan selanjutnya yang tidak mendapatkan keberkahan Ramadan adalah al-musyahin alladhi fi qalbihi syahna ala ahadi minal muslimin. Siapa mereka? Orang-orang yang saling bermusuhan, yang dalam hatinya ada rasa dendam kepada salah satu daripada saudaranya yang muslim. Oleh karena itu teman-teman, yuk koreksi selalu hati kita. Apakah ada dendam kepada orang lain? Apakah ada perasaan jelek kepada orang lain? Apakah kita bermusuhan dengan orang lain? Bertaubatlah, perbaiki itu semua agar kita selalu mendapatkan ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir teman-teman yang tidak akan mendapatkan keberkahan Ramadan adalah syaribul khamar atau mudminul khamar, yaitu adalah orang-orang yang pecandu minuman keras. Teman-teman Assalam TV ID yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada sisa waktu Ramadan. Barangkali di antara kita ada yang termasuk daripada 5 golongan tersebut, tapi naudzubillah, maka bertaubatlah teman-teman. Masih ada sisa waktu. Allah Maha Ghafur, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Rahim, Allah Maha Penyayang. Allah selalu membukakan pintu taubatnya untuk kita. Yang penting kita mau untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian kali ini bermanfaat. Kita semua bisa mempergunakan sisa waktu Ramadan ini dengan baik. Semoga bulan Ramadan ini menjadi saksi atas kebaikan kita, bukan keburukan kita. Dan semoga bulan Ramadan ini menjadi bukti atas kebaikan kita, bukan keburukan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.